Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftarannya ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misalnya Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO lagi ya. Ini masih ada 3 lagi yang antri. Nah, yang sekarang kita akan bahas yaitu CBPE, yaitu PT Citra Buana Prasida ya, sektornya properti dan real estate. Untuk periode book build-nya tanggal 19 sampai tanggal 23. Ini listingnya bareng-bareng nanti di awal tahun. Terus untuk harganya 100 sampai 150. Nah, jumlah saham yang ditawarkan adalah 2,7 juta lot. Nah, di sini adalah sebelum saya masuk ke prospektusnya, saya akan ngasih intro dulu. Nah, ini adalah IPO termurah di bursa. IPO dengan PBV termurah di bursa, sorry ya, tak tambahin PBV. IPO dengan PBV termurah di bursa. Di sini PBV-nya tuh 0, Mas Bro. Dan saya juga sempat cari-cari tahu kenapa IPO ini dijualnya murah. Karena aneh ya. Perusahaan yang dia IPO dijualnya itu under value itu aneh. Karena hampir semua saham itu pengennya, tentu aja kalau owner sebuah perusahaan tuh pengen ngejual saham itu setinggi-tingginya. Makanya harga IPO itu rata-rata PBV 3, 4, bahkan dari 8 kali gitu kan ya. Nah, ini kalau dijualnya 0, ternyata ada sesuatu. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Saya udah cari-cari tahu tadi dari pagi. Ternyata ini penyebabnya. Makanya video ini ditonton, jangan di skip-skip. Nah, kita akan lihat dulu ke sini guys ya. Ke sini ya, ke bagian prospektusnya tentunya. Sebentar di sini. Nah, di sini adalah penjamin pelaksanaan emisinya itu adalah Panin Sekuritas. Nah, ini jarang banget guys, Panin Sekuritas tuh ngipoin saham. Dan kalau kita lihat di sini yang terakhir itu di tahun 2020 yaitu di saham Puri dan PNGO. Ini cuma 2 doang. Nah, kita lihat ya di sini Puri ya. Puri udah ngerekam toh? Sudah. Nah, kita lihat Puri saat Panin itu IPO. Ternyata 1, 2, 3 kali arah guys. Jadi di saham Puri itu ngarahin 3 kali. Terus kita lihat di sini datanya kan cuma sedikit. PNGO ya. Oke Mas Bro, jadi PNGO juga arah 4 kali. Jadi istilahnya Panin Sekuritas ini kalau ngepoin saham itu cuma ada 2 data, itu aja di tahun 2020 dan dia arah 3 sampai 4 kali. Nah, ini juga mungkin aja akan arah guys, karena harganya juga masih 0, nah ini kalau menurut saya sih ikut aja ya, kemungkinan di bawah arah 2 sampai 4 kali lah. Oke ya, kalau ngelihat Panin ini jadi underwriter karena dia juga kembali ya. Udah 2 tahun nggak ngepoin saham lebih. Nah, dia kembali lagi ya, semoga aja nggak mengecewakan kan seperti itu. Oke, kita lihat langsung ke prospektusnya guys. Nah, pelan-pelan aja, nanti saya akan kasih tahu kenapa saham ini dijual murah. Nah, yang pertama adalah nomor 12 dulu. Nomor 12. Nah, ini adalah keterangan tentang saham yang ditawarkan. Nilai nominal. Nah, Mas Bro di sini, IPO di harga 100. Iya toh? 100 toh? Nilai nominalnya 100. Artinya Mas Bro beli saham ini itu sama dengan modal yang disetor pemilik atau pendiri. Luar biasa. Jarang banget guys. Ini jarang banget nilai nominal itu sama harga IPO. Itu jarang banget. Biasanya jauh lebih kecil biasanya. 5, 3, Goto 1, WERG 5, terus banyak yang 10, ada yang 25 gitu kan. Nah, biasanya itu 1/5 atau 1/10 dari harga IPO nilai nominalnya guys. Nah, ini berarti sahamnya itu dibaginya cuma sedikit dan dijualnya itu sama dengan harga nominal. Jadi ini dijual murah guys, IPO-nya guys. Nah, di sini tapi non waran ya, nggak ada waran.
nggak ada waran. Terus kita lihat nomor 12, ini adalah struktur permodalan, yaitu PT Sandi Pratama Nusa 73%, terus ada GI Johari 6% lebih, terus masyarakat nanti 20%. Jadi yang dilempar ke masyarakat nanti free float-nya adalah 20%. Nah, ini small cap guys. Nah, jatuhnya adalah perusahaan yang gorengan ya, kecil smallnya, capsnya tuh kecil. Mungkin nanti ya bid offernya nggak banyak guys nantinya. Ya, seperti itu guys ya, saham dengan caps kecil ya. Mungkin transaksi hariannya sekitar 1M atau kurang nanti kalau udah IPO mungkin. Mungkin di awal-awal pas IPO itu rame gitu ya, miliaran. Nanti kalau udah lama itu ya paling-paling ratusan juta. Seperti itu guys. Kalau menurut saya sih perusahaan seperti ini guys, seperti itu. Nah, kita lihat dari laba nomor 14, kita lihat di sini guys ya. Kita lihat dari jumlah asetnya. Nah, asetnya kalau dari tahun 2019 itu naik, cuman kayak nggak gerak. Kayak nggak gerak guys, kayak nggak gerak. Kita lihat dulu profil dari Citra Buana Prasida. Ini kenapa asetnya kok nggak numbu-numbu ya? Kita lihat juga dari liabilitasnya juga ya segitu-segitu aja ya. Ekuitasnya juga naik, cuman kayak pelan gitu ya. Kenapa? Ya karena dia itu adalah istilahnya itu pengembang pusat perbelanjaan yang cuman itu doang, yaitu di Bandung di 23 Pascal Shopping Center. Saya belum pernah sih ke sini. Nah, pokoknya di situ guys. Jadi kalau teman-teman yang di Bandung pasti tahu lah ya. 23 saya belum pernah ke sini sih. Nah, dia itu pengembang di sini doang guys. Dia cuman berkutat di area ini aja. Seperti itu guys. Bisa dipahami nggak? Ya cuma di situ aja, kegiatan usahanya cuma di situ. Jadi penyewaan lah, atau dari dia dapat usahanya ya dari sewa, terus mungkin dari lahan parkir lah, seperti itu. Pengelolaan pusat perbelanjaan lah. Nah, seperti itu guys. Kegiatan usahanya ya di situ doang. Kalau kita lihat di sini merupakan pengembangan kawasan ya. Pengembangan kawasan di 23 Hyper Square di Bandung sana. Ya cuman pengembangan. Dan kalau namanya di kota, ya pengembangan kawasan, tapi posisinya di kota. Pasti kan udah segitu doang. Saya jelasinnya gimana ya? Segitu doang. Jadi istilahnya mau nambah lebih banyak kan agak susah kalau dia enggak nyari lagi di tempat yang lain, seperti itu guys. Jadi ya mungkin di situ-situ doang nih kegiatannya dia. Jadi istilahnya kayak susah numbuhnya lah, bahasanya seperti itu. Nah, di sini fasilitas seperti tempat perbelanjaan, food market, cafe, restoran ya. Dia mungkin jadi kalau dia nyewain tempat ya dia dapat sewa tempat. Kalau dia ngelola kafenya jadi keuntungan dari kafe, seperti itu. Dia shopping center juga kalau dia jualan sesuatu ya dapat untung dari margin. Kalau dia nyewain ya dapat untung dari sewa. Seperti itu guys ya. Pengembangannya di sini untuk keperluan bisnis seperti ruko, hadirnya kawasan pendidikan ya bla bla bla, seperti itu. Masuk bisa baca sendiri di sini. Jadi susah buat numbuh lah kalau dia nggak ekspansi ke tempat yang lain, seperti itu. Nice, kita langsung aja kejawab ya. Kita lihat dari laba usaha guys. Laba usahanya itu anjlok. Nah, kita lihat di sini dari laba usaha di sini kalau kita lihat. Nah, ini laba usaha setelah pajak guys. Nah, ini kan laba usahanya segini. Ya, ini laba usahanya sekitar waktu tahun 2021 sampai akhir tuh nyampe 40 miliar loh. 21. Ya, kemungkinan banyak yang nyewa, mungkin seperti itu ya. Karena dia pengelola ruko, mungkin aja di tahun 2021 itu banyak orang yang nyewa. Yang tadinya tahun 2020 banyak yang keluar, ya enggak? Karena pandemi banyak yang keluar. Terus di tahun 2021 ekonomi udah mulai membaik, udah mulai nggak ada lockdown, ya orang-orang mulai nyewa lagi. Ya mungkin itu yang menyebabkan kalau feeling saya sih, yang menyebabkan profit tahun 2021 tuh kenapa meledak ya, waktu itu orang mau sewa gitu. Dan kalau nyewa kan orang setahun, kadang 5 tahun gitu ya. Nyewa ruko kan kadang 5 tahun, 3 tahun. Nah, jadi kalau udah masuk di tahun 2021 ya dia nggak akan bayar lagi di tahun 2022. Makanya profit tahun 2022 tuh kecil. Gitu ya. Karena kalau saudara saya aja nyewa ruko 5 tahun. Ya jadi cuman bayar di situ doang. Di tahun 2021 bayar, nanti bayar lagi di tahun 2026. Nah, nanti mungkin profit gedenya si ini, ya perusahaan ini, itu ya 5 tahun dari ini.
Nah, berarti di tahun 2026 tuh baru profitnya nambah lagi. Kalau orang itu renew, nyewa lagi, bayar sewa lagi, seperti itu guys. Itu sih yang saya pahami kenapa profitnya bisa anjlok segitu banyak ya, karena memang momennya guys, momen dia bayar sewa di tahun 2021. Next, terus selanjutnya penggunaan dana nomor 22 guys. Kita lihat. Nah, penggunaan dana di sini seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum dikurangi biaya emisi untuk modal kerja person, yaitu untuk membangun ruko ya pada Blok F dan Blok N kawasan Pascal Hyper Square. Jadi mau bangun ruko di kawasan itu juga. Ya mungkin ada lahan apa, lahan kosong lah seperti itu. Nah, dia dibangun ruko ya pasti untuk disewakan kan, tentunya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya dia selesai di tahun 2023 2024 nih guys. Nah, ini kan ada 33 unit. Nah, ini kan dia disewain. Nah, mungkin aja nanti di tahun 2024 gitu ya, atau 2023 udah mulai ada orang yang bayar sewa untuk sewa 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu profitnya mungkin bisa bengkak di situ, guys. Saat rukonya jadi, orang-orang pada bayar sewa brek selama 5 tahun ke depan. Nah, itulah masuk ke profit. Nah, mungkin di tahun 2023 akhir atau 2024 itu profitnya akan meledak seperti itu, guys. Kayak tahun 2021 tadi. Oke, terus kegiatan usaha nomor 65 kita lihat, guys. Nice, 65 di sini menjalankan di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, ya. Menjalankan usaha dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate yang dimiliki sendiri maupun disewa. Seperti bangunan apartemen, bangunan hunian, bangunan luar. Jadi istilahnya dia itu real estate lah. Bangunin punya orang ya, terus dijual lagi, atau dia bangun sendiri disewakan, seperti itulah kegiatannya ya, properti real estate. Tapi dia nggak bangun perumahan sih, yang saya lihat di sini. Real estate jasa kontrak, penyediaan real estate atas dasar balas jasa kontrak. Nah, seperti itu guys, masih bisa baca sendiri di sini. Tapi yang saya baca di sini dia nggak bikin perumahan untuk saat ini. Rumah susun. Nah, di sini benar rumah usaha bidang penggunaan bangun untuk bangunan sebagai tempat tinggal dan apartemen dan rumah susun. Ya, mainnya rumah susun, apartemen yang sewa-sewa lah seperti itu. Next, terus selanjutnya nomor 92. Ini guys, ini penting juga. Nomor 92 di sini hak guna bangunan HGB. Nah, ini saya akan jelasin di sini ya. Kenapa IPO ini dijualnya itu dalam tanda kutip itu murah. Nah, di sini guys. Nah, ini dia guys. Ini ada PT KAI dan saya udah baca di sini. Kawasan Pascal Hyper Square 23 ini adalah tanah milik PT KAI. Di sini. Jadi istilahnya PT ini guys, ya, Citra Buana Prasida ini hanya mengelola tanah milik pemerintah. Ya, hanya mengelola tanah pemerintah, yaitu tanah milik PT KAI. Dia hanya mengelola. Mungkin aja gini guys ya. PT KAI itu kan punya tanah di situ, di kawasan ini nih. Ini semuanya kawasan milik PT KAI. Ya mungkin kedepannya mau dibangun stasiun lah atau apalah seperti itu, kita nggak tahu. Karena lahannya itu nggak dipakai. Nah, PT ini ngomong ke PT KAI ya, saya pakai dulu. Seperti itu, bayar sewa ke sana untuk dibangun mall, gedung, apartemen lah segala macam. Nah, kalau kita lihat di sini guys, kalau kita lihat di sini itu ini ya guys. Nah, ini itu habisnya guys, gedung ini ya, gedung F dan B ini habisnya sampai tanggal tahun 2037. Ini milik PT KAI habisnya sampai tanggal 2038 sampai tahun 2038. Nah, ini pasca launch. Nah, ini juga ini ya, tanggal dia ke garis tata ruang. Nah, ini milik pemerintah juga. Habisnya tahun 2041. Dan semua ruko, apartemen yang dimiliki aset perseroan itu adalah memang dia itu HGB, yaitu milik PT KAI dan milik pemerintah. Dan rata-rata habisnya itu di atas 2037 ke atas 2037 sampai 2041. Nah, itu habisnya di situ, guys. Nah, ini berarti tinggal waktunya itu sekitar berapa? Ya masih lama juga sih. Masih lama ya. Sekarang kan baru 2022. Berarti mungkin masih sekitar 15 sampai 20 tahun ya.
Nah, ini HGB guys, ini PT KAI. Jadi ruko-rukonya si perusahaan ini guys, sama tanah-tanah kosong, ini katanya dia masih punya tanah kosong yang mau dibangun tadi ya, pakai dana IPO. Ini milik PT KAI semua, habisnya tahun 2041 paling lama. Nah, ini dia guys yang menyebabkan saham ini dijual murah. Kenapa? Karena asetnya semua di atas HGB. Gedung-gedungnya, apartemen yang udah ya bangun, ruko-rukonya itu semua di atas tanah milik PT KAI. Jadi kalau suatu saat nanti PT KAI itu mau pakai tanah itu, otomatis gimana? Nah, ini sama aja Mas Bro sewa. Misalnya Mas Bro mau bikin toko bangunan. Nah, saya kan punya tuh toko bangunan. Mas Bro pengen bikin toko bangunan tapi nggak punya tanah. Mas Bro sewa tuh tanah. Pak, saya sewa tanahnya selama 20 tahun. Saya buat toko bangunan. Nah, dia nyewain tanah, kita bangun. Nah, kita buat usaha. Jual beli. Nanti setelah 20 tahun apa? Kalau bisa diperpanjang, perpanjang. Tapi kalau nggak bisa, otomatis bangunannya dirubuhkan. Paham ya di sini? Nah, ini yang menyebabkan saham ini kenapa dia dijual murah. Karena resikonya tinggi. Semua hartanya dia atau semua asetnya dia itu di atas tanah sewa atau tanah milik negara kalau di sini. Nah, itu guys yang menjadi penyebabnya. Jadi saya juga heran-heran tadi. Loh kok IPO-nya murah? Nah, ternyata gitulah. Tanahnya itu bukan tanah dia yang dibangun. Kalau tanah dia sendiri itu nggak mungkin IPO-nya dijual murah segini. Nggak mungkin guys. Berarti kita itu istilahnya itu nyewain duitnya. Jadi kita itu beli IPO-nya dia, kita dapat sahamnya dia, itu sebenarnya sahamnya ya saham nyewa. Seperti itu guys bahasanya. Beda ya kalau kita ngikutin IPO, kayak ngikutin IPO Suite kemarin. Nah, itu kita beli sahamnya berarti kita punya petilan tanahnya dia. Tapi kalau ini kan tanahnya kan milik negara. Seperti itu guys ya. Itu mungkin Mas Pur bisa pahami. Nah, ini sangat berbahaya nanti kalau udah mendekati ini tahun-tahun ini guys, 2037, 2038, 2040 seperti itu, perusahaan ini akan bahaya. Tapi kan masih lama banget, jadi kalau buat IPO Hunter sih no problem, ambil aja, harganya murah dan kemungkinan masih bisa untung. Kan kita IPO cuman beberapa hari doang megang saham dia kan gitu kan. Kalau scalpingan pun juga megangnya beberapa hari doang, nggak bakal megang sampai 20 tahun kan. Seperti itu ya, tapi inilah saya jelasin dulu biar enak guys. Nah, kita lanjut nomor 99. Nah, ada apa lagi nih di sini? Oh, ini guys kawasannya guys. Nah, ini kawasannya dan gedung-gedung megah ini, ruko-ruko mewah ini adalah tanahnya berdiri di atas tanah. Nah, gitu guys. Lanjutin sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya. Ke bagian sini ya, dari harga bukunya yang udah kita hitung. Harga 100 dan 150 ini arahnya nanti semuanya adalah 35% dan underwriternya adalah Panin Sekuritas yang suka ngarahin 3-4 kali. Nah, kalau dilihat di harga 100 sih ikut aja guys. Ya, arah beberapa kali jual aja deh, nggak usah disimpan kan, seperti itu, no problem kan. Nah, harga bukunya 121 dan ini 0,8 loh. PBV dijualnya 0,8. Guys, luar biasa nggak? Murah nih guys. Nah, untuk pairnya segini ya, nggak terlalu murah. Untuk DER-nya juga sebenarnya aman ya, cuma 51%. ROE-nya 2% ya, seperti perusahaan-perusahaan properti yang lain lah, kecil lah. Nah, untuk caps-nya itu kecil banget, cuma 100 miliar. Nah, kesimpulannya kalau saya sih ikut. Tapi kalau mau invest enggak. Seperti itu guys ya. Ya mungkin arah dua kali gitu ya. Semoga aja atau 3 nanti kita jual. Jadi kalau masih arah lock, masih hold, arah lock, hold. Kalau udah mulai kebongkar ya langsung jual aja lah. Seperti itu guys kalau mau jadi IPO Hunter. Next, mungkin itu aja Mas. Jadi kita jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.